lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam chapter 4 yaitu classifying text. Nah, pada chapter 4 ini kita langsung saja lihat. Untuk langkah pertamanya kita install terlebih dahulu modul-modulnya, yaitu pip install seperti ini. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam si bagian getting the dataset evaluation baseline ready. Nah, di sini kita masuk ke VS Code-nya. Lalu selanjutnya di sini kita masuk dulu ke dalam modulnya lagi. Di sini berarti kita masuknya ke dalam sebentar. Kita cocokkan sesuai dengan si modulnya. Nah, di sini baseline bukan. Nah, oke, yang ini. Nah, kita di sini langkah pertamanya itu import terlebih dahulu modulnya, yaitu modul CSP, NLTK, string, LM, math, NumPy, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan udah selesai semua di import, langkah selanjutnya di sini ada yang namanya steamer. Nah, steamer ini ditujukan ke dalam si yang namanya English. Nah, si bagian steamernya ini ditujukan ke dalam bagian yang tim di situ. Nah, di sini ada BBC datasetnya. Datasetnya ini yaitu chapter 4 BBC text.csv. Nah, yang ada di bagian ini, yang BBC ini. Ini isi dalam si datasetnya yang bertipe CSV. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya stopword filepath. Nah, stopword filepathnya ini dia ditujukan ke chapter 1 stopword.csv yang ada di chapter 1. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya di sini kita ada yang namanya fungsi. Nah, fungsinya ini dia read in CSV. Dia akan membaca si CSV-nya. Nah, di sini dia akan meng-read, lalu akan selanjutnya akan di-return si data read-nya ini. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi namanya tokenize and steam. Tokenize and steam, lalu namanya get stop word. Nah, get stop word ini dia akan di-return si stop word-nya dari perintah yang di atas tadi. Selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya get data. Nah, get data ini dia akan meng-read si CSV-nya tadi dengan file name-nya. Di sini row-nya datanya 1, kategorinya row-nya 0, lalu di sini text row-nya 1, dan di sini if else, ada if yang mana kategorinya ini akan diisi dengan itu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya get start. Nah, get start-nya ini nomornya yaitu 200. Lalu di sini tokenize-nya itu text. Dan selanjutnya kita lihat ada fungsi namanya predict trivial. Nah, di sini ada xtrain dan ytrain-nya, lalu ytest dan xtest-nya. Lalu selanjutnya di sini kita print. Nah, print-nya ini ada yang namanya xtest dan ytest-nya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya get labels. Selanjutnya kita lihat sampai yang bagian bawah. Nah, dia akan memunculkan gambar pada praktikum yang chapter 4 ini, tapi nanti di file terakhir. Kita coba di sini jalankan si chapter 4-nya dengan perintah chapter 4 preproses BBC dataset. Oke, sebentar. Proses BBC dataset. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lagi proses untuk menampilkan si outputnya. Sebentar kita lihat di modulnya apakah outputannya akan keluar seperti apa gitu kan ya. Bentar kita. Nah, tampilan outputnya dia bakal seperti ini, ada bagian-bagian itu. Nah, ini. Nah, bentar. Nah, dia ada ya yang namanya kayak nama-nama yang diinputkan di atas tadi seperti alone, already seperti itu. Nah, dia akan menampilkan si bisnisnya, lalu ada sportnya, ada akurasinya, lalu nah seperti ini, dan ada recall-nya. Lanjut, kita akan masuk ke performing role based declassification using keyword. Lalu di sini kita coba cari di sini bagian berarti ini keyword classification benar. Nah, kita tutup dulu sih bagian ininya. Nah, di sini kita turunin dulu si terminalnya. Untuk langkah pertama, sama seperti tadi, yang bagian keyword classification ini, dia import terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan.
Nah itu ada modul numpy, terus dialiaskan seperti itu. Apabila sudah di import, lalu di sini ada yang namanya variable business vocabulary. Nah di sini ada market, company, growth, nah seperti itu. Lalu di sini ada sport vocabulary. Nah di sini ada game, land, win, seperti itu. Nah selanjutnya di sini di bawahnya ada business factorize. Nah business factorize dan sport factorize, yang mana dia memanggil si bagian atasnya tadi untuk dijadikan sebagai untuk dipanggil untuk di bagian bawahnya gitu ya, di perintah bawahnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya BBC dataset. Nah dia datasetnya ini dipanggil lagi. Di sini menggunakan CSP yang ada di chapter 4 yang namanya BBC text. Nah yang ada di sebelah kiri. Nah ini isinya. Berarti dia akan memanggil si CSP ini. Lalu di sini ada stopword file path-nya, yaitu chapter 1 stopword.csp yang bagian di CSP ini. Nah di chapter 1 berarti ini selalu digunakan. Lalu di sini ada stopwordnya itu get stopwordnya stopword file path. Lalu di sini ada fungsi get labels. Nah get labels ini lalu dialiaskan menjadi LA. Lalu di sini ada business dan sport yang dipanggil di get labels. Lalu di sini ada fungsi create factorize-nya. Nah factorize-nya ini kemennya 200, top 200-nya. Lalu di sini vocabulary-nya vocab. Lalu di sini ada fungsi create database. Nah pada create database ini dia akan menambahkan yang data diknya yaitu bisnis. Lalu di sini ada yang sportnya juga. Jadi antara bisnis dan sport dia dipanggil, lalu akan di return seperti itu. Jadi dialiaskan menjadi X dan Y. Oke, mungkin kita langsung coba aja di terminalnya. Untuk bagian yang keyword classification. Oke, selanjutnya keyword classification. Nah keyword classification kita tunggu prosesnya sebentar. Nah untuk prosesnya ini dia akan mengeluarkan output seperti ini harusnya. Apakah sudah, nah ini udah sesuai dengan tampilan yang ada di modul, berarti ini bisa dijalankan seperti itu. Selanjutnya di sini kita langsung coba di file lainnya. File selanjutnya itu ada, coba kita lihat file selanjutnya ada clustering sentiments using key means. Nah lihat yang ada kata-kata unsupervised-nya. Kita lihat ke ini, di copy dulu untuk di modulnya nanti. Kita lihat di sini ada kata-kata yang unsupervised. Nah ini berarti. Nah bagian unsupervised ini dia mengimportkan terlebih dahulu, menginputkan yang bagian import modul-modul yang dibutuhkannya. Lalu setelah itu ada yang namanya pickle. Nah pickle ini baru aja, kalau misalkan belum diinstal di PS Code-nya ya udah berarti harus diinstal terlebih dahulu biar prosesnya bisa berjalan seperti itu. Lalu di sini ada tokenize. Lalu dia chapter 1-nya ditujukan ke itu divide. Lalu chapter 4-nya get data, chapter 4-nya jadikan get stopword seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya BBC dataset-nya sama seperti tadi, chapter 4 BBC text.csp. Lalu stopword file path-nya yaitu chapter 1 yang tadi, chapter 1, lalu stopword yang CSP. Lalu selanjutnya di sini ada stemmer. Stemmernya ini digunakan snowball stemmer, itu English. Nah di sini selanjutnya sebentar kita ini ada namanya word tokenize-nya yaitu sentence. Lalu di return. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi create factorize. Factorize ini dia maksimal def-nya 0,90, lalu minimal def-nya yaitu 0,05 dan stopword-nya yaitu stopword. Lalu tokenize-nya dan range-nya itu 1, 3. Lalu dia akan di return si vectornya. Lalu selanjutnya di sini kita akan ada fungsi yang namanya print report. Nah pada print ini dia ada get most
ini. Lalu sini ada topnya 200, maka most commonnya 200. Lalu di sini ada topnya 200 juga, lalu wordnya 0 for word in top 200. Lalu akan diretud si top 200-nya ini. Lalu di sini ada kita lihat, nah di sini langsung ada fungsi min. Nah, fungsi min ini dia akan ngejalanin si data dik yang kita ajukan tadi, yaitu BBC dataset. Di sini akan di print si report predict datanya. Lalu ada pickle yang mana ditujukan ke chapter 4 BBC keymins.pkl yang itu, yang tadi. Nah, yang bagian ini berarti yang atas. Nah, yang keymins. Oke. Selanjutnya di sini kalau misalkan udah selesai, kita langsung coba saja dijalankan. Nah, kita jalankan di sini, sesuaikan di sini chapter 4 unsupervised text classification. Supervised text classification. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Ini prosesnya. Kita lihat di modulnya apakah dia sesuai atau tidak nanti hasilnya. Nah, dia bakal mengeluarkan outputan seperti ini. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, sebentar. Dia akan seperti ini, lama. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini udah mulai tampil. Nah, outputannya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan, yaitu kita lihat lagi ini tampilannya. Oke, kita langsung masuk ke dalam di sini ada 4. Lalu nah, di sini kita lihat kita sesuaikan bahwa ini sudah sesuai dengan yang tadi. Nah, oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam using SPMS for supervise the classification. Nah, pada bagian ini kita coba langsung cari si filenya. Kita clear dulu. Lalu di sini kita import terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan. Lalu di sini setelah itu, kalau misalkan sudah diimport, lalu di sini ada yang namanya dataset seperti tadi. Datasetnya itu ditujukan ke dalam chapter 4 yang sebelumnya yang udah diimportkan tadi, yang CSP. Lalu selanjutnya di sini ada chapter 1 stop word-nya dijadikan sebagai stop word file path. Lalu stop word-nya yaitu stop word file path-nya dijadikan seperti ini. Lalu sini ada new example-nya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi yang namanya create dataset. Create dataset itu ada text dan label. Lalu di sini labelnya itu topik, teksnya yaitu teks tambah data dik topik. Lalu selanjutnya di sini ada ininya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada yang namanya dokumen dan akan perintah ini akan di return. Oke.
Selanjutnya apabila sudah perintah di return ini, dia akan ada fungsi yang namanya split dataset. Nah, di sini ada train column name, lalu goal column name, dan test ini. Lalu ada extrain test train seperti itu. Ada fungsi yang namanya create and victorize. Ada maksimal depth-nya dan range-nya 1,3. Selanjutnya di sini kita lihat nih di bawah ada yang namanya fungsi main. Nah, pada fungsi main ini dilihat ada data deck-nya yaitu BBC dataset. Lalu di sini ada LE-nya yaitu data decay, create dataset-nya. Lalu di sini ada df text dan labelnya yaitu 0,2. Selanjutnya di sini ada pickle dump. Nah, pickle dump-nya ini dia akan dibuka dengan akan membuka si chapter 4 BBC SVM PKL gitu. Yang sebelumnya tadi. Nah, yang ini ya, benar yang ini. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan coba jalankan si ini tadi. Si file ini. Berarti kita si file SVM. Nah, SVM berarti yang ini salah. Oke, di file SVM ini berarti chapter 4 SVM classification. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar. Ini cukup lama prosesnya. Nah, sebentar belum juga ternyata. Oke, kita lihat dulu di sini tampilannya akan jadi seperti apa. Nah, ini tampilan yang akan keluar tuh yang new example tadi, yang kita inputin tadi, yang ada icon-iconnya. Kita tunggu prosesnya hingga tulisan yang icon-icon yang kita inputkan tadi dia muncul di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya apabila sudah bisa dijalankan. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa di sini ada yang namanya precision, lalu di sini ada recall-nya. Lalu selanjutnya di sini ada ini. Nah, hasilnya sama seperti yang ada di modul. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi ke bawahnya, yaitu using LSTMS for supervise the classification. Nah, kita langsung masuk saja ke sini biar lebih cepat. Oke. Nah, di sini kita langsung jelaskan saja. Kita input terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan seperti biasa. Apabila sudah selesai seperti ini, maka perintah selanjutnya yaitu kita akan ada yang namanya si embedding deep. Lalu di sini embedding deep-nya itu ada 300. Lalu di sini BBC datasetnya itu ditujukan ke dalam chapter 4 yang CSP tadi. Nah, ya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam fungsi yang namanya evaluate. Nah, evaluate ini dia ada yang namanya model, X-test, Y-test, dan LE. Nah, di sini ada perintah di bawahnya yang mana dia akan mengeprint yang bagian ini. Lalu sini ada fungsi plot model. Fungsi plot model di sini ada loss. Lalu selanjutnya di sini restore. Lalu di sini dia berisi labelnya berisi train. Lalu di sini plotnya. Nah, di sini dia akan menampilkan gambar berarti. Lalu di sini labelnya itu test.
Nah, selanjutnya di sini ada create token. Nah, create tokenizer ini dia akan menjalankan si bagian ini. Oke, selanjutnya dia akan menjalanin yang model DF ini tadi. Nah, bagian ini. Nah, dia tokenize-nya itu ditujukan ke chapter 4 yang BBC tokenize pickle ini. Oke, selanjutnya di sini ada extrain test, test, dan ini random state-nya itu 42. Lalu selanjutnya di sini ada menggunakan optimize-nya yaitu 0,01 pakai keras. Lalu di sini model add-nya yaitu shape-nya 1. Lalu di sini pakai add style dropout-nya 0,2, lalu LSTM-nya itu 100, dropout-nya 0,2, dan di sini pakai recurrent dropout-nya 0,2. Lalu sini epoch-nya kita masukin 7 dan base size-nya itu 64. Lalu di sini akan ada model save. Nah, model save-nya ini yaitu chapter 4 menggunakan BBC model Scratch 1 menggunakan H5 ya. Oke. Selanjutnya di sini kita ada fungsi yang namanya test new example. Nah, dia akan nge-print new label dan seperti itu. Kita coba langsung running saja. Berarti di sini chapter 4 LSTM classification. Oke, kita enter. Kita tunggu dulu sampai prosesnya berjalan sebentar. Dan chapter 4 ini membutuhkan waktu yang cukup lama sampai 41 menit. Memang dia menampilkan gambarnya juga lumayan lama. Kita lihat modulnya, maka dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan ngeplot gambar. Jadi pasti dia membutuhkan akurasi yang lama. Ditunggu sampai prosesnya berjalan dengan menampilkan gambarnya.
Nah, di sini epochnya itu udah 6/7 dan di sini kan kita settingnya tadi 7/7. Jadi berarti sebentar lagi dia bakal mengeluarkan akurasinya kira-kira berapa gitu ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah 6 per gitu, udah hampir. Nah, sekarang ini epochnya udah 7/7. Kita tunggu sampai dia benar-benar berhasil mengeluarkan outputan gambar seperti yang ada di modul. Nah, gambarnya itu akan keluar apabila si epoch 7/7 ini sudah terpenuhi gitu ya. Oke, ini udah sebentar lagi. Nah, ini udah keluar si
akurasinya 0, berapa ini. Ini gambar yang dikeluarkan dari perintah yang kita jalankan tadi. Gambarnya seperti ini sesuai dengan modul. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa si efeknya itu ada 1/7, 2/7 seperti itu. Lalu di sini ada lossnya itu 0,49, lalu akurasinya yaitu 0,876. Sini ada bisnis, entertainment, politis, sport, dan tech. Lalu di sini ada recall-nya, lalu tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, untuk percobaan di chapter ini mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.